Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Jelang putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sidang sengketa Pilpres 2024, sejumlah pihak ramai-ramai mengajukan diri sebagai amicus curiae. Untuk diketahui, amicus curiae atau sahabat pengadilan merupakan praktik hukum yang memungkinkan pihak lain di luar pihak berperkara untuk terlibat dalam peradilan. Pendapat dari amicus curiae dapat digunakan untuk memperkuat analisis hukum dan jadi bahan pertimbangan hakim. Pihak-pihak yang mengajukan jadi amicus curiae, satu di antaranya adalah Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PD Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Pengajuan Megawati ini disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto bersamaan dengan penyerahan hasil kesimpulan oleh tim hukum Ganjar Mahfud pada Selasa 16 April lalu. Adapun isi dokumen amicus curiae dari Megawati tidak berbeda dari artikel opininya berjudul Kenegarawan Hakim Mahkamah Konstitusi yang dipublikasikan di harian Kompas. Dalam artikel tersebut, Megawati mengingatkan Hakim MK untuk menciptakan keadilan yang substantif dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai hal paling utama. Namun pengajuan Megawati sebagai amicus curiae dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap MK. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran, Fahri Bahmid, dalam keterangan pada Rabu 17 April. Fahri menerangkan sejatinya amicus curiae atau sahabat pengadilan hanya sebatas memberikan opini dalam sebuah perkara. Menurutnya, penggunaan pranata amicus curiae secara generik biasanya digunakan pada negara-negara yang menggunakan sistem hukum common law. Sebaliknya, tidak terlalu umum digunakan pada negara-negara dengan sistem hukum civil law sistem termasuk Indonesia. Sementara itu sebelumnya anggota tim kuasa hukum Prabowo Gibran Oto Hasibuan menilai pengajuan amicus curiae Megawati tidak tepat. Oto mengatakan amicus curiae seharusnya diajukan oleh orang-orang independen. Sementara Megawati merupakan ketua umum PDIP yang mengusung pasangan Ganjar Mahfud. Dalam kesempatan yang berbeda, Oto menilai dokumen amicus curiae Megawati hanya akan dibacakan sebagai surat biasa. Adapun Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam keterangan pada Selasa 16 April mengatakan surat Megawati sebagai amicus curiae disampaikan dengan kesungguhan sebagai warga negara Indonesia. Hasto memastikan Megawati tidak melakukan intervensi kedaulatan hakim. Selain Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, pengajuan amicus curiae juga dilakukan oleh pihak lain. Tercatat ada 22 pihak, baik organisasi ataupun pribadi, yang mengajukan. Beberapa di antaranya ada para mantan pimpinan KPK, yakni Abraham Samad, Bushro Mukodas, dan Saud Sitomorang. Lalu ada Adin Syamsuddin, Yusuf Muhammad Martak, hingga Habib Rizik. Akan tetapi pihak MK menginformasikan bahwa tidak seluruh pengajuan amicus curiae dijadikan pertimbangan oleh Hakim Konstitusi dalam menentukan putusan sengketa Pilpres, termasuk milik Habib Rizik Syihab. Juru bicara MK, Fajar Laksono dalam keterangan pada Rabu 17 April menerangkan bahwa amicus curiae yang dipertimbangkan adalah yang diterima MK pada 16 April pukul 16 WIB. Hal ini merupakan perintah langsung dari Majelis Kehormatan MK. Adapun pengajuan amicus curiae Habib Rizik Syihab dikirimkan pada Rabu 17 April pukul 14.19 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, Fajar menyebut MK tetap menerima apabila ada masyarakat yang ingin memberikan amicus curiae terkait sengketa Pilpres 2024. Namun pengajuan tersebut tidak disampaikan kepada Hakim Konstitusi. Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran mengklaim ada 10.000 orang pendukung paslon 02 yang mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan terkait sengketa Pilpres 2024. Pengajuan amicus curiae ini akan bersamaan dengan aksi damai yang dilakukan oleh 100.000 orang pendukung Prabowo Gibran di depan gedung Mahkamah Konstitusi atau MK pada Jumat 19 April. Komandan TKN Golf atau relawan Prabowo Gibran Haris Rusli Moti dalam konferensi pers di Selipi, Jakarta Barat pada Rabu malam juga turut mengajak seluruh pendukung Prabowo Gibran untuk mengajukan diri juga. Haris lantas menolak dalil yang disampaikan oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud yang menyebut kemenangan Prabowo Gibran karena diberi bansos oleh pemerintah. Menurut Haris, perolehan suara yang diraih oleh Prabowo Gibran diraih secara sah dengan cara yang demokratis.
Meski begitu, pengajuan amicus curiae ini nantinya tidak akan jadi pertimbangan hakim konstitusi dalam menentukan putusan sidang sengketa Pilpres. Pasalnya, amicus curiae yang akan dipertimbangkan adalah pengajuan yang masuk hingga 16 April pukul 16 WIB. Tercatat ada 22 pihak baik individu ataupun kelompok yang mengajukan diri sebagai amicus curiae termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Meski begitu, MK masih tetap memberikan kesempatan kepada publik yang ingin mengirimkan dokumen setelah waktu yang ditentukan, walaupun tidak dijadikan pertimbangan dalam RPH. Ketiga, dalam konteks ini kami juga mengajak seluruh pendukung dan pemilih pasangan Prabowo Gibran untuk mengajukan amicus curiae secara massal ke Mahkamah Konstitusi. Saat ini dan besok, insya Allah kami akan mengantar sekitar 10.000 pendukung dan pemilih Prabowo Gibran yang akan mengajukan amicus curiae. Ketiga, dalam konteks ini kami... Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski, pamit sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.